Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ajijah. Di sini saya akan menjelaskan tentang review kinerja. Yang pertama, review mengandung makna meninjau kembali atas segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya. Baik yang menyangkut kebijakan, strategi, perencanaan maupun pelaksanaan. Review yang efektif merupakan inti keberhasilan manajemen. Review kinerja merupakan penilaian formal oleh atasan atau manajer terhadap bawahannya atas kinerja dalam periode waktu tertentu. Review kinerja merupakan proses berjalan yang dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun. Selanjutnya yaitu review kinerja merupakan alat manajemen yang penting bagi individual, departemental, dan organisasional. Arti penting review kinerja bagi individual adalah umpan balik. Semua pekerja ingin tahu dan perlu tahu dengan sungguh-sungguh seberapa tingkat keberhasilannya. Proses formal memungkinkan semua aspek kinerja individual dinilai dengan cara yang diatur secara objektif. Selanjutnya yaitu memperbaiki kinerja. Semua pekerja perlu mengetahui seberapa baik sekarang ini mereka menjalankan tanggung jawabnya sebelum mereka dimotivasi memperbaiki di bidang kelemahannya atau membangun kerja lebih baik. Hal ini membuat pekerja dapat menghadapi setiap masalah kinerja. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan kinerja, upah atau gaji. Kenaikan gaji atau upah sering ditentukan oleh seberapa baik review kinerja yang diterima oleh pekerja. Selanjutnya yaitu pembaruan kontrak kinerja. Mempengaruhi pembaruan kontrak kerja. Hal ini dapat ditinjau dengan kembali komitmen formal dan informal dari organisasi dan tujuan. Review yang dilakukan dengan baik membuat pekerja mempunyai komitmen pada organisasi dan secara efektif meningkatkan motivasi pekerja. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan. Review kinerja memungkinkan manajer mengamati kebutuhan pengembangan dan pelatihan staf. Selanjutnya yaitu kepentingan review kinerja pada tingkat departemental adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu promosi, yang kedua berlebihan, yang ketiga menetapkan tujuannya pada sasaran. Selanjutnya yaitu manfaat review kinerja bagi organisasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Hal ini dicapai untuk meningkatkan efektivitas masing-masing pekerja individual. Yang kedua yaitu tujuan dan visi yang lebih luas. Review kinerja dapat membantu pekerjaan melihat gambar lebih besar dan memahami perubahan sifat lingkungan, bisnis atau organisasi dan posisi organisasi tertentu di dalamnya. Selanjutnya yang ketiga, menarik pelamar yang baik. Perusahaan atau organisasi yang mempunyai reputasi untuk mengembangkan dan melatih staf dapat menarik pelamar yang mempunyai kemampuan lebih tinggi. Yang keempat yaitu penggantian staf yang lebih rendah ketika manajemen melakukan peran secara jujur dan aktif dalam penilaian, menyimak dan memotivasi staf. Pekerja merasa dihargai dan cenderung kurang mencari pekerjaan di mana-mana. Selanjutnya potensi terhadap tindakan hukum. Apabila review kinerja dilakukan dengan jujur, objektif, dan profesional, perusahaan yang mencatat pekerjaan mempunyai catatan jejak yang jelas, mungkin berharga dan membenarkan keputusan pengadilan. Menetapkan sasaran. Review memberikan peluang untuk membangun sasaran yang sejalan dengan strategi organisasi. Deskripsi pekerjaan merupakan acuan utama untuk mereview kinerja dan menyelaraskan sasaran pada tujuan organisasi. Jumlah frekuensi dalam suatu review terhadap pekerja harus dilakukan dan ditentukan oleh 5 faktor utama. Yang pertama, tingkat komunikasi program. Yang kedua, tingkat antusiasme manajer terhadap program. Yang ketiga, jumlah staf tersedia untuk mengkoordinasi program. Yang keempat, jumlah orang dinilai oleh manajer. Yang kelima, keterampilan penilai. Segmen pekerjaan signifikan.
Tidak setiap tugas dan tanggung jawab pekerja harus dievaluasi. Langkah pertama dalam proses penilaian pekerja adalah memilih segmen pekerjaan signifikan yang merupakan bagian terpenting dari pekerjaan. Umpan balik secara reguler merupakan masukan yang dapat dipergunakan untuk melakukan review kinerja. Berdasarkan review terhadap kinerja bawahan, dapat diketahui pengembangan kemampuan pekerja seperti apa yang dilakukan dan membantu mereka mencapai sasarannya. Untuk itu, diciptakan lingkungan kerja di mana orang menerima dengan umpan balik secara berkelanjutan dan menggunakan untuk mereview kinerja. Pekerja perlu didorong untuk bekerja dengan potensi penuh untuk mendapatkan kesuksesan. Mempersiapkan review. Yang pertama, persiapan. Review dan pekerja mempunyai tanggung jawab tertentu dalam menyelenggarakan review. Yang kedua, penilaian kinerja. Mempersiapkan review kinerja termasuk melihat pada gambaran secara menyeluruh. Yang ketiga, identifikasi. Tujuan setelah melakukan penilaian terhadap persiapan selanjutnya adalah menetapkan bidang pekerja yang memerlukan perbaikan dan sasaran yang harus diciptakan sebagai tujuan strategis bisnis. Yang keempat, merencanakan ke depan. Perencanaan review yang efektif menyangkut antisipasi terhadap kebutuhan pekerja di masa depan dan mempertimbangkan seberapa baik pimpinan merespon mereka. Yang kelima, menciptakan lingkungan positif. Lingkungan penyelenggara review yang kondusif akan mendorong keterbukaan, kesediaan untuk menerima dan mendorong berlangsungnya diskusi. Yang keenam, bersifat objektif. Yang ketujuh, merencanakan struktur. Tujuan yang diinginkan untuk diselesaikan dalam wawancara adalah mencapai kesepakatan tentang kinerja pekerja. Yang kedua, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, mengidentifikasikan bidang kinerja yang perlu diperbaiki. Yang keempat, menyepakati rencana perbaikan kinerja untuk satu bidang atau lebih yang perlu diperbaikan. Yang terakhir, menyepakati tentang apa yang diharapkan untuk periode penilaian yang akan datang. Mengelola review. Mengelola review introduksi sesi. Review dilakukan dalam suatu pertemuan yang dilakukan antara atasan dengan bawahan untuk mendapatkan hasil pertemuan secara optimal. Harus dibangun rasa percaya diri di antara peserta pertemuan. Yang kedua, menyepakati agenda. Agenda revisi kinerja berjalan lancar. Kedua belah pihak harus menyepakati masalah yang akan dibicarakan. Yang ketiga, mendorong diskusi. Untuk membuat review kinerja berhasil, pekerja harus didorong untuk lebih banyak berbicara. Yang keempat, bersikap praktis. Yang kelima, membaca tanda review kinerja hanya akan memberikan manfaat. Yang keenam, mengukur komitmen orang akan menunjukkan perhatian yang kuat. Yang ketujuh, menangani situasi sulit. Yang kedelapan, menghadapi masalah kinerja. Tindak lanjut review. Review kinerja dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui posisi kemampuan pekerja dalam menyelesaikan tugasnya dan seberapa jauh tujuan organisasi telah dapat diselesaikan. Suatu penyelenggaraan review yang baik diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi landasan untuk peningkatan kinerja. Namun, review kinerja yang baik dapat menjadi tidak bermanfaat apabila tidak diikuti, tidak ditindaklanjuti. Kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hal pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu, untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Metode evaluasi kinerja dibagi 7. 1. Traditional assessment. 2. Manajemen by objektif. 360 regress feedback. 4. Assessment center method. 5. Behaviorally
Ice Head Resting Scale. 6. Physiological Appraisal. 7. Home Rush Outputting Head Hold.